Nggak keluar suaranya. Share screen-nya nggak diklik sound-nya itu. Nggak ada suaranya. Share screen. Iya, karena waktu share screen. Memberdayakan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing di mata dunia, tak terhenti mewarnai masa depan peradaban, memberi inspirasi di setiap generasi. Bersama Ikatan Dokter Indonesia tak dalam melangkah demi asa pendidikan kesetaraan bergema, FTPKN selalu berjaya. Bersama Ikatan Dokter Indonesia tak dalam melangkah demi asa pendidikan kesetaraan bergema, FTPKN selalu berjaya. Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu Sore. Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semua itu adalah orang-orang beruntung yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di TV Taradi. Jadi TV-nya Pendidikan Kesetaraan. Nah, di sini kali ini edisi sangat spesial karena kita kehadiran salah seorang narasumber yang berperan sebagai lulusan peserta didik kesetaraan dari salah satu STNF SKB di mana ya? Kasih tahu nggak ya? Oke, di mana? Jadi ini dari STNF SKB Yogyakarta. Nah, ini sangat spesial sekali karena Ananda ini berhasil lulus di salah satu PTN. Apakah itu PTN? Semua udah tahu kan ya. Tapi ini nanti pilih jurusan apa, kemudian gimana strateginya, sampai akhirnya apa yang membuat D ini bisa untuk sampai dengan mencapai mimpi-mimpinya, tentunya akan menjadi satu contoh untuk seluruh peserta didik yang ada di Indonesia, khususnya peserta didik kesetaraan ya. Jadi untuk itu langsung saja saya bacakan nih sedikit CV dari narasumber kita, yakni nama lengkap beliau Zafira Aziza Ataya Juniarto, bisa dipanggil Zafira. Tempat tanggal lahir beliau, saya panggil beliau nih. Ada ini di Yogyakarta 17 Mei 2004, kelahiran 2004, lulusan paket C di STNF SKB Yogyakarta. Alamatnya di Sagan GK 5 _1023 ya. Ini alamat versi Yogyakarta, soalnya di Gorontalo nggak familiar kayak gini. Kemudian hobinya di sini ditulisnya tidak punya hobi spesifik begitu ya, tapi saya tertarik dengan motonya. Jadi dengan usia kelahiran 2004 udah punya moto yang benar-benar sangat deep banget gitu menurut saya, yakni mereka yang berdiri setelah dihantam badai tidak akan terusik oleh gerimis. Jadi kalau udah pernah dihantam hujan badai nggak akan terusik sama gerimis. Langsung saja kita undang dengan tepuk ceria, asik. Tepuk ceria siapa nih? Dek Zafira Aziza. Halo Zafira.
Halo, kedengaran suara saya? Oh ya, Halo. suaranya Zafira belum muncul di saya. Halo, Zafira? Cek sound. Wah, sampai nggak itu ya, soundnya sampai bikin penasaran kan ya. Gimana nih suaranya seorang Zafira yang berhasil tembus ke UNY? Masih belum kedengaran di saya, Zafira. Tes sound. Di Mas Diar dan Pak Sekjen kedengaran nggak? Tidak. Ah, tidak ya. Kok Atau nggak ada masih pakai headset gitu, Zafira? Enggak? Nah, itu? Enggak, belum muncul di saya, Fira. Halo. Oke, alhamdulillah. Aduh, ini memang sengaja ya settingannya agar seluruh peserta didik di Indonesia itu penasaran nih dari suaranya Zafira seperti apa sih ya. Oke, apa kabar Zafira, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi terima kasih banyak ya sudah berkenan untuk berbagi ceritanya di podcastnya DPP FTPKN. Semoga nanti 1 jam ke depan tuh bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di seluruh Indonesia. Oke, Vira, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, Vira ini tidak sendiri karena kami juga mengundang kepalanya. Jadi yang tentunya keberhasilan Vira bukan semata-mata langsung lahir begitu saja Vira ya. Tapi ada sosok yang juga sebagai pendamping yang benar-benar memotivasi Zafira dari paket B kalau nggak salah Vira ya. Ya, mulai dari paket B. Baik, untuk itu saya undang dengan hormat Bapak Kepala SPNF SKB Yogyakarta, Bapak Sudiarto. Apa kabar Bapak, sehat? Halo, assalamualaikum Mbak Kinanti. Waalaikumsalam. Sehat dan bahagia Pak? Alhamdulillah bahagia. Bahagia itu sederhana. Asik. Ini memang kayaknya di Yogyakarta itu moto-motonya keren ya. Jadi dari kepalanya sampai peserta didiknya romantis, puitis gitu moto-motonya. Baik Bapak. Bapak terima kasih banyak sudah memperkenankan salah satu peserta didik dan lulusannya ini ya untuk berbagi cerita di DPP FTPKN. Jujur ini episode ke-49 dan pertama kali ada peserta didik yang mau berbagi ceritanya. Terima kasih banyak. Nah, Vira, kalau Vira tidak asik, Pak Sekjen mau juga berbagi bahagianya. Oke, siap Pak Sekjen. Nah, Vira, boleh nggak Vira cerita dulu sebelum kita masuk kepada kisah suksesnya, seperti tema kita hari ini, ya ini kisah sukses peserta didik kesetaraan SPNF SKB Yogyakarta lulus pendidikan bahasa Jawa di UNY. Nah, kami mau tahu dulu sejarahnya Vira sekolah di SPNF itu sejak kapan, di tingkat berapa, seperti itu. Silakan Vira. Ya. Perkenalan dulu, saya Zafira. Saya pertama kali masuk di SKB itu waktu kelas 9, paket B kelas 9. Jadi kelas 3 itu masuk di paket B. Setelah lulus saya melanjutkan di paket C lagi. Berarti itu pindahan dari sekolah formal, Viranya? Iya, dari sekolah formal. Baik, 1 tahun di paket D, karena pindahan langsung ke kelas 9, kemudian lanjut ke paket C gitu ya? Betul. Boleh tahu tidak mengapa Vira melanjutkan pendidikannya langsung ke paket C yang ada di SPNF SKB Yogyakarta? Karena waktu itu saya merasakan tempat nyaman saya, tempat saya diterima itu ada di paket C. Asik. Oke. Poinnya, apa yang membuat Vira merasa nyaman? Padahal kan baru 1 tahun di paket B, dan mungkin paket B berbeda dengan paket C begitu. Tapi apa yang membuat Vira kemudian yakin nih saya mau lanjut di paket C? Pertama mulai dari tutor, cara pembelajaran yang tidak terikat, karena jujur kalau di dalam sekolah formal itu kan terikat ya Kak. Nah, saya tuh orang yang nggak begitu suka terikat. Jadi asik. Pengennya bebas lepas seperti gitu ya. Ya. Dan tutor-tutornya juga yang merangkul, tidak ada perbedaan juga gitu. Kalau dari sekolah formal yang sebelumnya saya rasakan gitu. Jadi di situ saya yakin untuk melanjutkan lagi di paket C. Oke, baik. Terima kasih, Vira. Jadi memang keyakinan karena nyaman dan memang tidak ingin terikat. Nah, baik, Pak Sudi. Ini menarik karena Vira menjawab bahwa dia bukan tipikal yang mau terikat. Dan bagaimana Pak Sudi selaku kepala
mempertahankan kenyamanan ini, Pak? Apa yang dimaksud dengan tidak terikat itu bagi siswa paket C? Silakan, Pak Sudi. Oke, terima kasih Mbak Kinanti. Ya, Pak. Ini saya bangga dengan Mbak Safira, ini alumni kita yang terbaru yang juga mengharumkan nama SKB karena diterima di PTN. Dan sekaligus juga ini barangkali sayapnya menyebar ke seluruh Indonesia loh, Vira. Ya. Kita harap ini kan menjadi virus yang baik untuk kawan-kawan yang praktisi ya, pengelola pendidikan kesetaraan di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah contoh baik, praktek baik gitu, dan semoga ini juga nanti menginspirasi membuat adik-adik kita pasca didik yang sekolah di PKBM maupun di SKB seluruh Indonesia itu juga semangat gitu. Artinya apa? Bahwa sekolah di PKBM maupun di SKB di program kesetaraan itu juga mampu bersaing gitu. Mampu bersaing. Dan ini Mbak Safira ini untuk yang alumni kami dari SKB Kota Jakarta ini alumni yang ke-53 atau 54 begitu saya lupa ya, atau yang ke-55 yang diterima di PTN ya. Yang diterima di PTN dan ini baru terakhir ini, walaupun dari rata-rata tiap tahun itu memang tidak banyak ya persentasenya, tapi minimal mampu mengangkat citra atau image pendidikan kesetaraan gitu, bahwa di luar sana kurang dipandang formal, tapi tidaknya bagi anak-anak yang memang serius belajar begitu, serius belajar di kesetaraan pasti akan mampu bersaing di pendidikan formal. Nah, kenapa Mbak Safira mungkin salah satu yang merasa nyaman di SKB? Karena memang kami kan pendekatan pembelajaran bagaimana kita. Ya, ada jaringannya Pak Sudi, hilang-hilang di saya. Cek sound. Halo, wah Pak Sudinya terpental, pemirsa sekalian. Sambil kita menunggu Bapak masuk, nah kita lanjut lagi. Oh, ini udah ada Pak Sudinya. Jaringannya Pak Sudi belum saja. Cek. Oke. Oh ya. Silakan, Pak. Kurang stabil tadi ya, jadi makanya maaf tadi. Saya lagi banyak dilanjut ya. Iya, silakan Bapak. Jadi mohon maaf agak sinyal kurang bagus, kurang besar. Mbak Ginan tadi saya menyampaikan kalau alumni Mbak Jabian ini alumni terbaru terakhir yang diterima di PTN dari 53 atau 54 alumni yang luluskan yang masuk di PTN begitu. Nah, kenapa Mbak Zabira tadi pertanyaannya kan merasa nyaman gitu ya Mbak? Iya. Karena memang kami kan memperlakukan mereka itu seperti keluarga sendiri. Kami tidak mengizinkan anak-anak yang ada di SKB itu saling membuli gitu ya, tidak boleh membuli satu sama lain. Harus semua harus bisa menerima satu sama lain. Karena apa? Karena nanti kalau akan ada anak-anak yang dibully, ya nanti akan mengulang peristiwa yang di kelas formal kan begitu. Itu satu. Yang kedua, kita merangkul anak itu ya seperti keluarga sendiri. Jadi kita dengar masalahnya, apa masalah yang dialami, baik masalah keluarga maupun masalah belajar begitu ya. Sehingga kalau masalah keluarga itu kita bantu urai apa masalahnya, nanti anak itu merasa nyaman. Jadi nyaman sehingga nanti bisa fokus belajarnya. Nah, yang dibelajar itu kan kita tidak terlalu banyak teori yang mulu-mulu, tapi bagaimana anak-anak itu kita kembangkan karakternya, Mbak Paramita. Jadi juga Mas Gusri dengan kawan. Jadi sebetulnya di lembaga kami itu lebih mengedepankan anak itu bagaimana belajar itu harus jujur. Karena kita membangun karakter anak di Jogja itu harus jujur, kemudian mau mandiri begitu ya, kemudian bekerja keras, lewat belajar yang tekun gitu. Nah, kemudian ya kemudian bertanggung jawab pada diri. Jadi kita dari 18 karakter itu yang kita prioritaskan hanya beberapa karakter saja, tapi yang utama adalah jujur tadi itu. Jujur, kemudian kerja keras, mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Itu saja. Nah, kenapa kemudian kami bisa menghasilkan anak yang lulus sampai masuk di PTN? Karena modalnya kita minta mereka harus jujur.
jujur, tidak boleh nanti ujian itu nyontek dan seterusnya gitu ya, kerjasama dan seterusnya. Dengan jujur maka mereka akan bisa mengukur kemampuan dirinya. Wah, aku tuh kayak gini loh potensi saya, maka perlu belajar kerja keras dan itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan, dan kami menerima anak itu kita upayakan anak itu kita terima di SKB itu harus nyaman dulu. Nyaman dulu, apa masalahnya, harus dengan rasa empati gitu loh, empati. Karena kalau bukan di tempat kita, terus mau kemana lagi mereka belajar ya, normal gitu. Gitu kira-kira Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Sudi. Nah, selanjutnya Vira, saya ingin konfirmasi, benar nggak ada, maksudnya di SKNF, SKB Yogyakarta itu benar-benar pure 0% bullying? Betul Kak, betul sekali. Vira sendiri tidak pernah mengalami itu ya selama 4 tahun di sana? Tidak pernah. Asik, luar biasa. Nah, kalau berkaitan dengan karakter yang sudah Pak Sudi sampaikan tadi, bahwa memang bagaimana di awal teman-teman sekalian diupayakan nyaman karena memang tidak ada bullying, dan juga bagaimana karakter itu bisa ditanamkan ke teman-teman semua ya. Jadi kalau di antara, memang dari 18 karakter kan katanya tadi tidak diterapkan semua gitu, tapi ada yang jujur, mandiri, kerja keras, bertanggung jawab. Kalau seandainya yang Vira rasakan sendiri sebagai lulusan di SKB Yogyakarta, apa karakter yang paling tertanam di Vira sampai dengan saat ini? Kalau karakter yang paling tertanam di saya adalah jujur sama tanggung jawab. Oke, nah apakah, maksudnya menurut Vira sendiri seberapa berdampak begitu karakter itu di kehidupan Vira sehari-hari? Kalau berdampaknya ya Kak, kalau menurut saya itu yang paling saya ingat adalah ketika salah satu tutor bilang bahwa nggak ada yang namanya jujur itu ajur, jujur itu pasti mujur. Jadi itu yang saya yakini sampai sekarang, bahwa ya kalau dari kejujuran itu akan berbuah sesuatu yang membahagiakan. Asik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Vira. Nah, selanjutnya Vira, apakah memang keinginan untuk masuk pada PTN ini sudah ada sejak Vira di kelas 10? Iya, sudah ada. Memang ingin untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? Iya. Oke, nah kalau Vira sendiri mengapa memilih jurusan pendidikan bahasa Jawa? Pertama, kenapa saya memilih pendidikan bahasa Jawa adalah karena salah satunya saya ngerasa bahwa sudah banyak mulai dari remaja di kalangan saya, teman-teman saya yang sudah mulai kehilangan bahasa daerahnya, mulai kehilangan. Ya saya cuma ingin nguri-nguri budaya daerah lagi sih. Luar biasa. Two thumbs up. Nah, apa namanya? What do you want to be? Cita-citanya mau jadi apa sih sebenarnya seorang Zafira Aziza? Kalau cita-citanya sebenarnya pengen jadi tentara, Kak. Oke, dan kemudian why you choose pendidikan bahasa Jawa justru? Kenapa? Ketika saya di kelas 11, saya dipercaya oleh para tutor dan Pak Sudi sendiri untuk menjadi MC bahasa Jawa di salah satu acara di sekolah. Wih, keren. Itu saya mulai merasa bahwa di sini passion saya, di sini yang saya inginkan. Oke, memang orang Jawa asli ya? Iya. Ya, itu waktu disuruh nge-MC itu, diminta tolong untuk jadi MC itu bahasa Jawa halus? Iya, bahasa Jawa halus, bahasa kromo halus. Wow, itu dibikin sendiri atau dibantu orang tua atau minta tolong tutor? Bantu dari tutor bahasa Jawa kalau itu ya, kalau teksnya. Jadi memang di SKB Yogyakarta ini ada mata pelajaran mulok bahasa Jawa gitu ya? Iya. Dari sejak kelas 10, 11, 12? Iya. Oke. Nah, termasuk paket B juga Mbak nanti. Oh, dari jenjang paket B, Pak? Iya, ada bahasa Jawanya. Kemudian kalau kita ada berbagai kegiatan, pokoknya SKB punya acara, itu nanti ada 2 MC begitu. Oke. MC-nya satu dalam bahasa Indonesia, yang satu MC-nya dalam bahasa Jawa. Dan itu pasti yang kita tugaskan adalah anak-anak, ya, termasuk baca doanya dan terusnya. Supaya apa? Memberi wadah anak-anak itu untuk tampil percaya diri di depan publik, kemudian membentuk karakter mereka dan menumbuhkan jadi potensi mereka gitu. Kalau yang petugas nanti hanya para pegawai, para tutor, para guru, ya terus kapan anak-anak berkembang kan begitu. Iya. Tapi peserta didik saat diperintahkan untuk menjadi MC begitu langsung mau, Pak?
Ya di awalnya sih ragu-ragu kan apa ia mampu, apa ia bisa, takut dan sebagainya. Tapi kan karena memang kita berikan pemahaman bahwa ini adalah ajang belajar, nggak apa-apa nanti kan diberikan contoh tek-teknya oleh para guru gitu Kak. Jadi ada kesalahan kurang nggak apa-apa, nanti sambil jalan yang lama-lama pede gitu. Iya, Gitu. iya, iya. Betul. Kalau dari satu angkatannya Vira deh, Vira. Berapa tuh yang tertarik dengan bahasa Jawa? Nggak ada Kak, cuma aku aja. Wow. Nah, ini yang menarik. Kenapa seorang Zafira bisa jatuh cinta kepada bahasa Jawa? Kalau awalnya itu pertama dari yang MC itu tadi, terus saya ditarik ikut teater sama salah satu tutor juga di SKB. Di situ saya mulai bertemu dengan berbagai acara, berbagai event yang di situ dia menggunakan untuk nguri-nguri kebudayaan Jawa yang sudah mulai hilang. Oke, ya. Jadi memang nggak ada yang kebetulan sebenarnya Vira ya. Jadi semuanya, aduh luar biasa Allah yang sudah mengatur itu. Nah kalau seandainya sekarang mau bilang apa sih Vira sama Pak Sudi dan juga guru bahasa Jawanya Vira kala itu yang menyuruh Vira untuk menjadi MC dan ternyata menemukan passionnya di saat itu. Iya. Yang pasti sih mau bilang terima kasih yang sebanyak-banyaknya udah bisa bikin Vira sekarang jadi kayak gini, udah menumbuhkan percaya dirinya Vira gitu. Baik, Vira. Nah, Vira kenapa memilih UNY? Karena yang kalau di UGM itu kan adanya sastra Jawa ya Kak. Nah, kalau aku pengennya yang pendidikan karena emang tujuanku adalah buat bikin remaja-remaja atau anak-anak sekarang itu bisa suka lagi sama yang namanya budaya itu lagi, buat ngajarin gitu. Jadi nggak cuma memperdalam di sastranya aja, tapi bisa membangkitkan semangat para remaja dan anak muda sekarang untuk kebudayaan Jawa lagi. Masya Allah, siap. Nah, Pak Sudi di Yogyakarta sendiri masih ada penerimaan untuk guru bahasa Jawa seperti itu? Nah, ini salah satu problem di sekolah di Jogja, Mbak Kinanti. Jadi di Jogja itu kan sebetulnya kan kulturnya Jawa ya, Jawa Tulen gitu. Kemudian mayoritas orang Jawa di sana. Tetapi anehnya kita mencari guru-guru yang berlatar belakang pendidikan bahasa Jawa itu kesulitan. Jadi banyak sekolah-sekolah yang kesulitan mencari guru-guru baru dengan background didaktik bahasa Jawa. Nah, sehingga kemudian banyak guru-guru yang harus merangkap gitu ya, merangkap di sekolah. Kemudian banyak yang tidak bisa mendapatkan guru bahasa Jawa gitu. Nah, kemudian kalau Mbak Safira dan masuk ke jurusan atau program pendidikan bahasa Jawa, ini satu sisi kan menjadi aset lagi untuk berbagai sekolah di Jogja nanti. Saya yakin nanti begitu lulus ini akan sangat perfect sekali, gitu. Karena peluangnya sangat besar dan tidak banyak pesaing gitu loh. Iya, betul. Karena orang-orang zaman sekarang karena modern tadi jadi mungkin banyak meninggalkan tradisi budaya Jawanya. Betul. Siap. Gitu. Nah, oke. Nah, kalau Pak Sudi sendiri untuk membuat anak-anak ini tetap cinta di bahasa Jawa, apakah ada ekskulnya atau kegiatan apa begitu, Pak? Kalau ekskul yang khusus itu yang berjalan setiap semester kita belum ada, kecuali yang keterampilan pemberdayaan ya Mbak. Jadi kalau keterampilan kita sampai uji kompetensi ya Mbak Safira juga ikut di dalamnya ya. Jadi STBK atau Tata Boga sampai uji kompetensi dan ini lulus juga dan itu oleh LSK. Tetapi kalau yang terkait dengan seni itu sifatnya kalau akan ada lomba saja seperti sebelum pandemi ya, itu kan kita ada lomba musik dan kemudian menari yang ada di Kodim. Ya. Itu kan nanti yang juaranya maju tingkat provinsi dan itu kita bertarung dengan anak-anak SMA formal juga begitu. Tetapi ya karena kita memang itu tidak fokus itu ya belum dapat juara, nggak apa-apa. Tapi minimal anak-anak kan berprestasi. Iya, sebenarnya gitu. Kalau yang musik ini banyak, tetapi tidak ada lokasi khusus, kita nggak punya ruang khusus, tidak punya fasilitas khusus gitu. Selain yang 4 jenis keterampilan yang ekstra. Oke, baik. Karena Pak Sudi sudah menyinggung terkait dengan uji kompetensi pastry and bakery yang diikuti oleh Zafira, mari sama-sama kita saksikan tayangan videonya ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta didik baik paket A, paket B, dan paket C di seluruh Indonesia.
Sebentar, ini entah kenapa dia nggak mau besar. Oke, terlihat besar. I've had some bummer days, but I ain't looking back. I've made a few mistakes, but I'm on the right track. I got somewhere to be, gotta hurry so I'll make my day with destiny, 'cause I don't wanna be late. Here we go. I might take my time, 'cause I find the fable had it right. Slow and steady wins the race. And I might lag behind, but I swear I'll cross the finish line, moving at a steady pace. I'll give it all I got. I don't have a lot, but I know a little goes a long way. The truth is hard to face, but I can take a hit. I've lost in many ways, but a winner don't quit. My head is in the game, and the move is mine to make. But I am not afraid, 'cause I'll fight the good fight. I got somewhere to be, gotta hurry so I'll make my day with destiny, 'cause I don't wanna be late. Here we go. I might take my time, 'cause I find the fable had it right. Slow and steady wins the race. And I might lag behind, but I swear I'll cross the finish line, moving at a steady pace. I'll give it all I got. I don't have a lot, but I know a little goes wrong. I'll give it all I got. I don't have a lot, but I know a little goes wrong. Hey. I got somewhere to be, gotta hurry so I'll make my day with destiny, 'cause I don't wanna be late. Luar biasa. Jadi itu tadi pengalaman saat Zafira ikut ini ya uji kompetensi dari saat awal sampai dengan bagaimana mengikuti uji kompetensi PS3NBK. Itu tahun berapa, Vira? Tahun kelas 12, kelas 11 atau kelas 10 Kak. Oke, siap. Nah, itu kan udah lulus nih, dapat sertifikat dari LSK gitu kan ya. Kenapa tidak menggoda Vira untuk kemudian ya sekolah masak aja atau sekolah pariwisata atau apa gitu? Kenapa tetap kekeh dengan passion yang bahasa Jawa tadi? Karena kalau yang boga itu kan awalnya kan aku emang nggak bisa masak ya Kak, sama sekali nggak bisa ibaratnya kayak gitu. Terus habis itu Dapat yang mendukung gitu, dapat kawan. dicoba aja Mbak, ikut gitu kan. Awalnya udah tuh Kak ikut, habis ikut awalnya tuh yang teman-temannya kan bikin apa. Nah aku tuh karena nggak bisa, aku milih untuk menjadi tukang cuci piring gitu. Seriusan? Ya.
memilih untuk jadi tukang cuci piring karena aku nggak bisa kan. Terus habis itu bilang, lu dicoba gitu, besok ada uji kompetensinya gitu. Pas ada uji kompetensinya baru aku justru nyoba masak. Itu saat itu bikin kue apa sih? Ada kue lapis, bakpao, beberapa kue oriental sih Kak. Oke, siap. Nah, tapi tidak menggoda. Nah, sekarang cita-cita yang tentara tadi. Kemudian pupus karena sekarang memilih untuk kuliah di pendidikan bahasa Jawa. Itu oke, tidak masalah. Tidak masalah, karena kalau yang tentara itu tadi kan nanti masih bisa jadi jalur sarjana. Asik, mantap. Yang penting selesaikan dulu studinya ya. Pendidikan bahasa Jawa, karena even nanti cita-cita yang tercapai sebagai tentara, kamu tetap bisa terus mengajar bahasa Jawa gitu ya, dengan ilmu yang kamu miliki nanti. Baik, terima kasih Vira. Nah, selanjutnya ke Pak Sudi nih. Pak Sudi, gimana sih caranya Pak Sudi selaku kepala STNF itu memotivasi para peserta didik agar mereka ini benar-benar memiliki berkompeten dan memiliki semangat untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi begitu Pak? Ya, begini Mbak Paramita nanti ya. Jadi kepada setiap peserta didik yang kami terima itu selalu di awal masuk itu kita tanamkan kesadaran pentingnya sekolah, walaupun lewat jalur non formal, tapi harus sekolah. Itu satu. Yang kedua, kita tanamkan kepada mereka motivasi bahwa Anda pasti bisa sukses, dan kita ada testimonial kepada adik-adik kelas. Jadi setiap awal tahun ajaran begini kita mengundang alumni yang sudah lolos di PTN. Jadi kita hadirkan contoh real yang sudah sukses. Kemudian mereka memberi motivasi pada adik, ini loh bahwa saya bisa diterima di PTN, tipnya begini. Nah, termasuk besok ini minggu depan kan pelajaran baru Mbak nanti. Iya. Tanggal 18 Juli ini bisa kita mengadakan MPLS juga untuk anak-anak paket C, kemudian tanggal 19 untuk anak-anak paket B gitu. Jadi itu kita hadirkan ya, termasuk Mbak Safira ya. Jadi ini kan bisa kita hadirkan untuk memotivasi adik-adik. Jadi supaya apa? Oh iya ya, tidak hanya sekedar lesan, tapi memang ada buktinya. Bukti, ya. Terus yang ketiga, jadi dengan bukti itu kemudian anak-anak semakin mantap dan kita motivasi. Begitu Anda kelas 3, maka semua anak kita arahkan untuk daftar dulu di PTN. Gitu. Jadi harus percaya diri, harus berani. Gitu. Kenapa? Sudah banyak bukti kakak kelas yang sudah menembus di PTN. Dan ini Mbak Zafira ini kan yang ke-53 ya, ke-53 bagi alumni kami yang diterima di PTN gitu. Nah, ini anak-anak semakin kuat. Oh iya ya, sudah banyak sekali. Kemudian kita contohkan juga alumni-alumni yang sudah lulus yang umlot di PTN itu gitu. Sehingga mereka akhirnya punya keberanian, punya percaya diri ya, untuk mendaftar di PTN gitu. Nah, kalau PTN gagal, barulah kemudian di PTS-nya begitu, Mbak. Jadi ini perlu kita tanamkan. Karena kita kasihan teman-teman yang di luar sana, kadang di PKBM itu, Pak, jangan saya mikir di PTN itu daftar. Di kepikiran sudah takut, nggak berani. Ini kan harus, ini ada yang salah di mindsetnya itu. Iya, betul, mindsetnya ada yang salah. Kita tanamkan pada kawan-kawan SKB dan PKBM se-Indonesia, pada anak digital, kita tanamkan kepercayaan diri. Pokoknya harus berani dulu. Gitu. Nah, soal nanti diterima atau tidaknya, nah, tergantung dari pembelajaran yang kita berikan kan begitu. Itu Mbak, kira-kiranya seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Sudi. Jadi semoga Bapak Ibu kepala lembaga, kepala satuan, baik itu STNF, SKB maupun PKBM bisa tidak ada salahnya nih belajar dari Pak Sudi terhadap 3 tips yang sudah beliau sampaikan tadi. Jadi ini masih masa-masa tahun ajaran baru, jadi sangat tepat sekali jika ini dilaksanakan di awal Pak ya, karena ini sangat penting dan sangat berdampak insya Allah. Nah, Vira, tadi Pak Sudi mengatakan bahwa yang pertama yaitu Pak Sudi melakukan pentingnya sekolah dulu nih. Nah, Vira merasakan itu nggak di suhu yang ada di SKB Jogja? Iya Kak, sangat-sangat merasakan. Oke, apa yang paling Vira ingat? Mengapa harus apa pentingnya sekolah? Terutama kalau Vira ngerasa ini adalah ketika di kelas ya, di kelas itu kan emang bukan beberapa, bahkan 90% itu kan teman-teman udah pada kerja semua. Wow. Pada kerja semua. Jadi di situ
Vira juga kepengen dong nggak pastinya ketika lihat teman kerja gitu. Masa teman kerja aku enggak gitu. Vira coba ambil kerja ditawarin teman. Ketika Vira jaga di salah satu stand Taiti di depan Superindo, sedikit ngobrol-ngobrol sama mbak-mbak SPG yang di dalam, ternyata mbak-mbak SPG-nya lulusan sarjana gitu. Di situ juga Vira kaget gitu. Ternyata, loh, kok lulusan sarjana gitu ya. Terus aku Vira mikirnya bahwa kalau misal Vira tidak melanjutkan ke jenjang yang berikutnya gitu, gimana gitu. Makanya pengen ke lebih biar bisa menempuh yang lain-lainnya gitu, nggak cuma stuck di situ aja. Amin, amin. Semoga selalu Allah mudahkan Vira ya. Nah, selanjutnya ini kan pekan depan katanya Vira akan diundang untuk memberikan testimoni ya di SKB Yogyakarta. Tapi sayang kan seluruh nggak bisa ikut nih yang di Gorontalo, yang di Kalimantan, yang di Papua. Nah, boleh nggak? Udah ada terkonsep nggak? Kira-kira nanti pekan depan mau ngomong apa sih sebagai testimoni di SKB Jogja? Boleh dong bocorannya. Ayo nih gimana? Kemarin mungkin strateginya sampai bisa lulus atau gimana? Silakan. Kalau strateginya sih kalau dari aku lebih ke ikhtiarnya aja, ikhtiar itu orang tua, itu guru itu yang penting sih Kak. Kalau untuk lain-lainnya untuk belajarnya semampunya sih kalau aku ya sebenarnya. Jadi nggak terlalu tak paksakan, terlalu tak forsir juga enggak. Selagi ada waktu luang aku coba untuk belajar. Lagi kerja pun tetap tak coba nyambi untuk belajar gitu. Belajar via HP berarti? Kalau sekolahnya kan waktu itu pas COVID, awal-awal naik kelas 11 itu kan awal COVID ya Kak ya. Oke, daring? Iya, daring. Oke, jadi memang angkatan corona ya, bisa dikatakan itu. Lah ya, setengah luring, setengah daring nih angkatannya Jakira berarti. Tapi sekarang masih lanjut kerja, Vira? Masih Kak. Oke, jadi kemarin waktu tes masuk PTN itu pun dalam keadaan sedang bekerja dong ya? Dalam kerjaan sedang bekerja. Wow. Nah, apa saja yang Vira siap? Kan tadi sudah menyampaikan, tapi untuk belajar tadi kata belajar itu belajar dalam hal apa? Bisa spesifiknya? Kalau spesifiknya sih, kalau teman-teman yang dari sekolah formal itu kan pada ada bimbingan ya maksudnya bimbingan lebih lanjut atau dia gitu. Tapi kalau Vira karena ya salah satunya keterbatasan dalam ekonomi juga, jadi kalau Vira sendiri beli buku-buku obrolan. Jadi kalau di sini kan ada gudang buku Kak. Jadi gudang buku yang buku-buku dari 2014, 2015 masuk PTN itu kan dijual murah. Cuma 25.000, 50.000. Nah, Vira beli itu dan kita belajarnya dari itu. Jadi Mbak Kinan ini Mbak Safira ini kan anak yatim sekarang ya Mbak ya. Iya Pak. Ya, oke Vira, semangat terus. Pasti ada hikmah di balik itu semua ya. Allah tahu you are strong gitu. Nggak mungkin dikasih sesuatu yang di batas kemampuannya Vira. Baik Vira, ini kita tidak terasa 6 menit lagi pukul 4 sore kalau di Gorontalo. Jadi waktu kita tinggal 6 menit lagi sebelum selesai, saya ingin dari Vira dulu deh. Nah, tadi kan Pak Suti juga mengatakan bahwa bagaimana seluruh siswa itu diajarkan karakter percaya diri dan berani, begitu ya. Kalau Vira sendiri memang awal mulanya berani itu dari pertama kali tampil atau memang udah berani dari sononya Vira? Kalau berani emang jujur ketika pertama kali tampil di SKB Kak. Ya. Karena sebelumnya sempat ada something yang bikin Vira nggak berani keluar, bahkan nggak berani ketemu orang gitu. Oke, baik. Nah, seharusnya berarti ada ini ya, tutor bahasa Jawanya tadi diundang. Kalau tahu perannya sangat berperan di kehidupannya Vira. Oke, Vira. Nah, Vira mau bisa dong kasih motivasi ke seluruh peserta didik yang sekarang mungkin mau melanjutkan ke paket C atau sedang duduk di paket C atau yang lagi di kelas akhir yang tahun depan akan mengikuti PTN, bisa Vira motivasi nih agar semangat juga memiliki motivasi yang sama tingginya seperti Vira. Silahkan. Kalau untuk teman-teman yang baru mau masuk ke paket C gitu, yang mereka berpikir bahwa di luar sana bahwa paket C itu tidak bisa untuk melanjutkan PTN, itu salah ya gitu. Dulu aku juga berpikir seperti itu. Kalau aku masuk paket C nih aku nggak bisa nih masuk ke perguruan tinggi. Ternyata itu salah besar. Itu bisa, itu sangat-sangat bisa banget. Ibaratnya kayak gitu. Habis itu kalau yang udah di paket C sekarang, yang lagi menjalani paket C,
diseriusin lagi, jangan neko-neko karena itu buat jenjang kedepannya buat ke PTN biar nggak begitu susah, karena ntar kalau udah mepet-mepet baru ngejar belajar itu susah banget, karena aku juga ngerasain gitu. Aku sempet oleng ibaratnya, sempet nakal dulu. Kapal sempat oleng guys. Jadi gitu sempet kayak ngerjain tugas telat-telat dan lain-lain, sampai akhirnya tutor-tutor itu pada WA ngejabri gitu, kenapa kau belum ngerjain, kenapa kok gini, ayo coba semangat lagi gitu. Sampai akhirnya dari semangat para tutor-tutor itu buat Vira yang bikin Vira bisa bangkit lagi, bisa ngeraih apa yang Vira mau sekarang, dari ridho orang tua, dari ridho guru. Yang penting kejujuran dan tanggung jawab itu yang sangat penting. Baik, kalau untuk yang kelas akhir udah nggak ada. Fix. Kalau yang buat kelas akhir lebih semangat lagi aja deh, pokoknya nggak usah kebanyakan main deh kayaknya ya gitu. Motivasi ya Mbak, pas kelas 3 kemarin kan. Iya. Kan kita motivasi tuh anak-anak itu di kelas 3 di semester terakhir Mbak Sabira ya. Iya Pak. Ingatkan itu ya, kita anak kita kumpulkan itu untuk data di PTN, kita motivasi bahwa semua anak pasti akan sukses gitu kan. Iya, iya. Iya betul. Oke. Nah, kayak satu terlupakan Vira pesannya, tahu nggak? Jangan nolak kalau disuruh MC. Karena kita jadi menemukan passion di sini. Ya, jadi intinya tutor, pamong, kepala itu tidak salah pilih orang gitu ya. Maksudnya mereka mempercayakan itu untuk bertugas, berarti mereka tahu kemampuan dalam diri kita, seperti itu. Iya, betul. Jadi, jangan menolak, coba aja. Kalau salah itu ada proses pembelajaran, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, sekolah paket kesetaraan ini ajang untuk teman-teman sekalian mengeksplor diri. Jadi dari siapa yang tahu bahwa cita-cita tentara ternyata menemukan passionnya di bahasa Jawa, seperti itu. Nah, terakhir untuk Pak Sudi, mungkin bisa Pak berbagi gimana pesan-pesannya, pesan-pesan Bapak kepada seluruh kepala SPNF dan PKBM di seluruh Indonesia. Jadi pesan kami adalah mari kita itu harus selalu bersabar ya. Bersabar mendidik anak-anak kita yang memang memilih sekolah di PKBM, di SKB, bahwa mereka adalah potensi terbaik juga dan generasi bangsa kita yang memang harus kita kembangkan secara optimal. Jadi prinsipnya semua anak itu punya potensi, punya kemampuan, punya keunggulan. Hanya bagaimana kita mendidik dengan baik, mengarahkan, menemukan passion-nya kan begitu. Kemudian yang kedua, kita motivasi mereka agar tetap percaya diri. Jangan kemudian lantas karena di SKB, di PKBM, di Pantai Dua Mata kemudian menjadi inferior gitu kan. Jadi tetap harus kita tumbuhkan percaya diri, karena modal percaya diri itulah mereka akan tumbuh semangat gitu. Semangat menghadapi tantangan yang lebih baik, sehingga itu mampu mengantarkan dia sukses begitu. Kemudian yang ketiga, kita bikin sekolah di SKB di anak itu merasa nyaman dulu, kemudian mereka harus bisa kita terima. Kalau mereka sudah merasa nyaman bahwa kita menerima mereka apa adanya, tanpa ada bully ya gitu ya, tanpa ada saling merasa lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng gitu. Ya pokoknya kekeluargaan begitu, maka mereka itu akan betah dan belajar sampai lulus gitu. Soal materi itu nanti nomor 2 tuh, yang penting anak-anak itu merasa nyaman dulu sekolah di SKB, di PKBM, agar mereka semangat belajarnya. Kalau kami seperti itu biasanya Mbak, jadi kita bikin anak itu harus nyaman dulu. Setelah nyaman mereka gampang kok masuk sekolah begitu, jadi senang gitu. Itu. Baik. Itu aja Mbak. Jadi kita tidak mulu-mulu semuanya seperti itu. Bapak. Ya, baik. Saya salam hormat kepada seluruh tutor dan pamong yang ada di SPNF SKB Yogyakarta. Terima kasih telah menginspirasi banyak peserta didik dan lulusan. Semoga ini juga menyebar ke seluruh Indonesia agar semakin banyak Zafira Aziza yang lain yang ada di Indonesia. Dan juga Bapak Ibu sekalian, semoga kalau ada peserta didiknya yang ingin podcast di TV Tara, silakan langsung bisa hubungi atau komen langsung di bawah ya. Nanti Vira minta tolong di-share ke teman-teman Vira juga ya. Siapa tahu ada yang berkenan untuk podcast, kami sangat terbuka gitu. Jadi ini bukan hanya podcastnya tutor, tapi podcastnya kepala satuan, podcastnya peserta didik, podcastnya seluruh keluarga besar pendidikan kesetaraan. Terima kasih banyak Vira, terima kasih banyak Pak Sudi. Sukses selalu untuk Vira, sukses selalu untuk Pak Sudi dan seluruh SPNF SKB Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya. Putarkan video apa Bisa saya Mbak Vira ya. Semangat terus ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Sebentar, saya putarkan video Zoom-nya. Screen. Oke.